Melepaskan untuk bersinar. Perjalanan seorang istri yang dicampakkan. Ruth adalah wanita yang pernah disayangi dan dipuja oleh suaminya, Andri. Namun, seiring waktu, penampilannya yang sederhana, dengan daster sehari-hari dan tanpa riasan, membuat Andri kehilangan minat. Ketika Andri berselingkuh dengan wanita lain, Ruth merasa hancur. Namun, daripada terpuruk dalam kesedihan, Ruth memutuskan untuk bangkit. Ia menceraikan Andri dan memulai perjalanan baru sebagai wanita mandiri. Ruth tak hanya memperbaiki penampilannya, tetapi juga membangun bisnis hingga sukses. Ketika Andri menyesal dan ingin kembali, Ruth telah menemukan cinta sejatinya dalam sosok seorang CEO yang menghargainya lebih dari sekadar penampilan. Sebuah kisah inspiratif tentang kekuatan, pengkhianatan, dan kebangkitan. Melepaskan untuk bersinar, mengajarkan bahwa terkadang melepaskan adalah satu-satunya cara untuk menemukan kebahagiaan sejati. Jangan lewatkan kisah penuh inspirasi dan emosi ini. Jika kamu terinspirasi dengan perjuangan Ruth untuk bangkit dan menemukan kembali kebahagiaannya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung cerita ini. Bagikan juga dengan teman-temanmu yang membutuhkan motivasi untuk menjadi lebih kuat dan mandiri dalam menghadapi cobaan hidup. Kenangan yang memudar. Ruth berdiri di depan cermin kamar, mengikat rambutnya dengan seadanya. Seperti hari-hari biasanya, ia mengenakan daster yang longgar dan nyaman. Daster ini sudah lama menjadi pilihannya. Sederhana, praktis, dan cocok untuk mengurus rumah serta anak-anak. Namun, ada sesuatu yang mulai berubah dalam hidupnya. Sesuatu yang terasa semakin jauh dan asing. Ruth menghela napas panjang, merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Setiap kali ia melihat pantulan wajahnya di cermin, kenangan masa lalu datang berdesakan dalam pikirannya. Dulu, sebelum menikah dengan Andri, ia selalu tampil memukau. Dia senang berdandan, mengenakan gaun yang cantik, dan memancarkan pesona yang membuat Andri jatuh cinta pada pandangan pertama. Saat mereka pertama kali bertemu, Andri selalu memuji kecantikannya. "Kamu adalah wanita paling cantik yang pernah aku temui," kata Andri sambil tersenyum. Setiap kali mereka keluar bersama, Andri selalu menggenggam tangannya dengan bangga, seolah-olah dia adalah harta paling berharga yang Andri miliki. Namun, seiring waktu berlalu, hidup mereka berubah. Ruth mengorbankan banyak hal untuk keluarga mereka, mulai dari karir, penampilan, hingga waktu untuk dirinya sendiri. Dia merasa nyaman menjadi istri yang setia, mengurus anak-anak, dan menjaga rumah. Baginya, cinta itu sederhana, tak perlu kemewahan atau penampilan sempurna, cukup dengan kebersamaan dan saling mendukung. Tetapi, Ruth tak menyadari bahwa di mata Andri, semua itu berubah menjadi kekecewaan yang terpendam. Di ruang tamu, Andri duduk di sofa, mengamati Ruth yang sibuk menyiapkan sarapan. Ekspresinya tampak kosong, seperti ada yang mengganggu pikirannya. Ruth mencoba memulai percakapan, berharap bisa menarik perhatian suaminya. "Sayang, hari ini kamu ada rapat di kantor?" tanya Ruth sambil menyuguhkan secangkir kopi di hadapan Andri. Andri mengangguk pelan, tapi matanya tidak terfokus pada Ruth. "Iya, ada rapat penting nanti siang," jawabnya singkat. Ruth merasakan ada jarak di antara mereka yang semakin lebar. Dulu, Andri selalu bercerita dengan antusias tentang pekerjaannya, tetapi sekarang percakapan mereka terasa dingin dan terpaksa. Ruth mencoba mengabaikan perasaan itu, berpikir bahwa mungkin Andri sedang stres karena pekerjaan. Namun, di dalam hati Andri, ada kebosanan yang tak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Setiap hari melihat Ruth dengan dasternya, tanpa riasan, tanpa kilauan yang dulu membuatnya jatuh cinta,
membuat Andri merasa ada yang hilang. Dia merindukan masa-masa ketika Ruth selalu tampil menarik dan penuh gairah. Sekarang, semua itu terasa memudar. Malam itu, setelah makan malam yang hambar dan sunyi, Andri duduk sendiri di halaman rumah, merokok sambil memandang langit. Pikirannya melayang ke masa lalu, saat pertama kali ia dan Ruth bersama, saat cinta mereka begitu kuat dan penuh semangat. Tetapi kini, rutinitas telah menggerus semua itu. Ia merasa jenuh, tapi juga bingung harus bagaimana. Haruskah ia berbicara dengan Ruth? Ataukah masalah ini terlalu dalam untuk diperbaiki? Pikirannya beralih ke Maya, seorang rekan kerja di kantornya. Maya adalah kebalikan dari Ruth, selalu tampil menarik, penuh senyum, dan seolah membawa kesegaran dalam hari-hari Andri yang membosankan. Awalnya, Andri hanya menikmati percakapan ringan dengan Maya di kantor, tetapi lama-kelamaan, ia merasa semakin tertarik. Maya memberinya perhatian yang tak lagi ia rasakan dari Ruth. Andri merasa bersalah. Bagaimana bisa dia membiarkan pikirannya melayang kepada wanita lain? Namun, semakin hari, bayangan Maya semakin sulit dihindari. Ia merasakan getaran yang dulu pernah ada dengan Ruth, tetapi sekarang dengan wanita lain. Perasaan bersalah ini terus menghantuinya, tetapi ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa perasaan bosan pada Ruth semakin menggerogoti hatinya. Sementara itu, Ruth tidak tahu bahwa suaminya mulai terjerat dalam hubungan emosional dengan wanita lain. Dia tetap menjalani harinya seperti biasa, mencintai Andri dengan tulus dan merawat keluarga mereka. Ruth selalu percaya bahwa kebahagiaan ada dalam kesederhanaan, tanpa perlu glamor atau penampilan yang berlebihan. Baginya, cinta itu tentang keikhlasan. Namun, dalam diam, Ruth mulai merasakan bahwa ada yang berubah dalam hubungan mereka. Meskipun ia mencoba mengabaikan perasaan itu, ada sesuatu di mata Andri yang terasa asing. Andri sudah tidak lagi menatapnya dengan tatapan penuh cinta seperti dulu. Tatapan itu kini datar, kosong, dan kadang-kadang terasa jauh. Malam itu, setelah Andri tertidur, Ruth duduk di tepi tempat tidur, memikirkan pernikahannya. Ia tak bisa menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ruth ingin memperbaiki semuanya, tetapi tidak tahu dari mana harus memulai. Disinilah kisah mereka mulai berubah. Apa yang Ruth tidak ketahui adalah bahwa pernikahannya akan segera diuji oleh godaan dan pengkhianatan, dan keputusan yang ia ambil akan mengubah hidupnya selamanya. Ruth belum menyadari bahwa di balik kebosanan yang dirasakan Andri, sebuah badai besar sedang mendekat. Dan ketika badai itu datang, Ruth harus memilih, tetap bertahan dalam pernikahan yang retak, atau melepaskan untuk menemukan kembali kebahagiaannya. Retaknya kepercayaan. Minggu berlalu dalam keheningan yang semakin mengikat hati Ruth. Setiap pagi, saat Ruth sibuk menyiapkan sarapan untuk keluarganya, Andri semakin sering tampak abai, menatap ponselnya lebih lama dari biasanya, dan pulang kerja lebih malam dari hari-hari sebelumnya. Ruth mencoba berpikir positif. Mungkin pekerjaan Andri memang sedang menuntut lebih banyak waktu. Mungkin suaminya sedang berada di bawah tekanan. Namun, firasat di hati kecilnya mulai mengatakan hal yang sebaliknya. Pada suatu malam yang terasa lebih sunyi dari biasanya, Ruth sedang menidurkan anak-anak ketika Andri menerima panggilan telepon di halaman rumah. "Aku keluar sebentar," ujar Andri tanpa menjelaskan lebih lanjut. Suara itu terdengar dingin, tidak seperti biasanya. Ruth hanya mengangguk, namun hatinya dipenuhi tanda tanya. Ada yang berubah. Ruth merasakannya, namun tak tahu harus berbuat apa. Andri pergi dengan langkah cepat, meninggalkan Ruth sendirian di rumah. Dalam kegelapan kamar, Ruth merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ia mencoba menenangkan hati,
Tetapi pikiran-pikiran gelap terus menghantui. Kemana suaminya pergi malam-malam begini? Mengapa setiap detik yang mereka habiskan bersama kini terasa begitu canggung? Beberapa hari setelah itu, Andri pulang lebih lambat dari biasanya. Kali ini, ada aroma parfum yang asing menyelimuti tubuhnya. Parfum yang tidak pernah dipakai Andri, dan bukan parfum yang biasa mereka beli. Ruth merasakan detak jantungnya berdebar lebih cepat. Ia mendekat, mencoba mencium bau itu lebih jelas. Harum manis dan mewah, bukan miliknya. Aku meninggalkan karierku, mengorbankan mimpiku, semua demi keluarga kita. Dan inilah balasanmu? Kau memilih wanita lain di atas keluarga kita. Andri menunduk, tidak bisa menjawab. Ia tahu Ruth benar. Ia telah menyepelekan pengorbanan istrinya selama ini. Dalam keheningan yang mencekam, Andri merasakan bobot kesalahannya semakin berat. Kenapa, Andri? Tanya Ruth dengan suara yang nyaris berbisik. Apa yang kurang dari diriku? Apa yang membuatmu berpaling? Andri mengangkat wajahnya perlahan, berusaha mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Aku merasa kita berubah. Ruth, kau bukan lagi wanita yang dulu ku kenal. Dulu, kau selalu tampil menarik. Kau selalu penuh semangat. Sekarang, kau selalu memakai daster. Tak pernah berdandan seperti dulu. Aku merasa, aku kehilanganmu. Ruth terdiam, terkejut dengan pengakuan Andri. Rasanya seperti tamparan yang menghantam wajahnya. Seluruh pengorbanannya untuk keluarga, untuk Andri, kini dibalas dengan alasan yang begitu dangkal. Pakaian? Penampilan? Apakah itu lebih penting daripada cinta dan kesetiaan yang telah ia berikan? Apa itu yang paling penting bagimu, Andri? Penampilan? Apakah semua yang kita lalui bersama tidak ada artinya dibandingkan dengan daster yang kupakai setiap hari? Suara Ruth mulai bergetar, tetapi kali ini bukan karena tangisan, melainkan karena kemarahan yang telah lama ia pendam. Andri terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa apa yang ia katakan adalah hal yang paling egois dan bodoh yang pernah ia ungkapkan. Ruth menggelengkan kepalanya perlahan. Aku mencintaimu, Andri. Tapi kalau penampilan adalah satu-satunya hal yang membuatmu tetap di sini, mungkin kau tidak pernah benar-benar mencintaiku. Air mata Ruth mulai jatuh lagi, tetapi kali ini ia tidak merasa lemah. Ada kekuatan dalam kesedihan yang ia rasakan. Ruth tidak lagi ingin bertahan dalam hubungan yang hanya mementingkan hal-hal fisik. Ia tahu, cintanya tulus, tetapi Andri telah memilih untuk mengkhianatinya dengan wanita yang hanya memperhatikan luarnya saja. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, Andri. Tapi yang jelas, aku tidak bisa terus hidup seperti ini, kata Ruth akhirnya, menatap suaminya yang masih terdiam. Aku pantas mendapatkan lebih dari ini. Aku pantas dicintai untuk siapa diriku, bukan untuk bagaimana penampilanku. Dengan kata-kata itu, Ruth berbalik meninggalkan Andri, meninggalkannya dengan penyesalan yang semakin dalam. Andri tahu bahwa apa yang telah ia lakukan mungkin tak bisa diperbaiki lagi. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan kehilangan yang begitu dalam. Di kamar, Ruth duduk di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Air matanya masih mengalir, tetapi ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi merasa lemah atau tidak berharga. Justru, ia merasa kuat. Ia tahu, ia bisa berdiri sendiri, tanpa Andri. Ia tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Ruth menghapus air matanya dan berkata kepada dirinya sendiri, aku akan berubah. Bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Pertemuan di bawah langit kota.
Beberapa minggu setelah pertengkaran yang menyakitkan itu, hubungan Ruth dan Andri semakin renggang. Andri masih tinggal di rumah, tetapi kehadirannya terasa seperti bayang-bayang yang tidak berarti. Mereka jarang berbicara kecuali jika menyangkut anak-anak atau urusan rumah tangga. Ruth merasakan jarak yang kian melebar, dan di hatinya, ia tahu bahwa pernikahannya tidak akan pernah sama lagi. Ruth mencoba untuk bangkit. Setiap pagi, ia memulai harinya dengan lebih banyak perhatian pada dirinya sendiri. Bukan untuk Andri, melainkan untuk mengingat siapa dirinya sebelum semua pengorbanan yang ia lakukan demi keluarga. Dulu, Ruth adalah wanita yang penuh semangat, yang tidak hanya mencintai keluarganya tetapi juga mencintai dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk menemukan kembali bagian dirinya yang hilang selama bertahun-tahun. Suatu hari, Ruth memutuskan untuk keluar rumah sendirian setelah sekian lama. Ia pergi ke mal yang tidak jauh dari rumahnya. Rasanya aneh baginya berada di tempat yang penuh keramaian tanpa ditemani Andri atau anak-anak. Tetapi, ia merasa bebas, seperti seseorang yang baru saja membuka pintu menuju kehidupan yang berbeda. Ruth berjalan menyusuri lorong-lorong mal yang dipenuhi dengan toko-toko pakaian mewah, perhiasan, dan kosmetik. Ia berhenti sejenak di depan sebuah toko yang memajang deretan gaun-gaun cantik di etalase. Ruth menatap bayangannya sendiri di kaca. Seseorang yang tampak berbeda dari sosok yang pernah ia kenal. Wajahnya sedikit lelah, matanya memancarkan kesedihan, tetapi ada juga sesuatu yang baru, keteguhan. Ia mengingat kembali kata-kata Andri tentang penampilan dan daster yang selalu ia kenakan di rumah. Selama ini, Ruth selalu mengutamakan kenyamanan dan efisiensi dalam mengurus rumah tangga, tetapi kini ia sadar bahwa ia juga berhak merasa cantik dan percaya diri, bukan hanya sebagai ibu atau istri, tetapi sebagai wanita. Ruth masuk ke toko itu dengan langkah mantap. Ia mulai memilih beberapa gaun yang menarik perhatiannya. Warna-warna cerah, potongan yang anggun, dan desain yang modern. Sesuatu yang selama ini jarang ia perhatikan. Seorang pramuniaga dengan senyum ramah menyambutnya dan membawanya ke ruang ganti. Ruth berdiri di depan cermin setelah mencoba salah satu gaun berwarna merah marun yang elegan. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Sosok wanita yang anggun, dengan lekuk tubuh yang dipeluk sempurna oleh gaun itu, berdiri di depannya. Matanya berbinar lebih cerah, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Ruth merasa bangga pada dirinya sendiri. Ia tersenyum kecil, merasa ada bagian dari dirinya yang dulu hilang mulai kembali. Setelah berbelanja, Ruth memutuskan untuk mampir ke sebuah restoran di mal itu. Ia memilih tempat duduk dekat jendela, memesan kopi, dan menikmati waktu untuk dirinya sendiri. Tanpa disadarinya, banyak mata yang melirik ke arahnya. Ruth tidak hanya tampak berbeda karena gaun barunya, tetapi juga karena aura percaya diri yang perlahan-lahan kembali menyelimuti dirinya. Sambil menikmati kopi hangatnya, Ruth menatap keluar jendela, melihat keramaian jalan di bawah. Ia berpikir tentang kehidupannya, tentang pernikahannya yang sekarang seakan berada di ambang kehancuran. Tetapi, anehnya, ia merasa lebih tenang. Mungkin, semua ini adalah bagian dari proses hidup. Mungkin, dengan kehilangan sesuatu, ia bisa menemukan hal yang lebih berharga. Saat Ruth sedang merenung, seseorang mengetuk kaca di sebelahnya. Ruth menoleh dan terkejut mendapati seorang pria yang tampak familiar berdiri di sana, tersenyum padanya. Itu adalah Reza, teman lama Ruth semasa kuliah. Pria yang dulu pernah dekat dengannya sebelum ia bertemu Andri. Ruth. Reza melambai, lalu masuk ke dalam restoran. Ruth tertegun sejenak sebelum akhirnya tersenyum balik. "Reza, apa kabar?" tanya Ruth ketika Reza mendekat ke mejanya. Reza duduk di depannya,
terlihat sama karismatiknya seperti dulu. Wajahnya yang ramah, tatapannya yang tajam, dan cara bicaranya yang tenang selalu membuat Ruth nyaman. Reza adalah CEO dari sebuah perusahaan teknologi yang sukses, dan Ruth selalu mendengar tentang kesuksesannya dari teman-teman kuliahnya. Kabarku baik. Tapi, sepertinya kabarmu lebih baik, jawab Reza sambil tertawa kecil. Kau tampak luar biasa, Ruth. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Ruth tersenyum, sedikit malu. Terima kasih. Iya, sudah lama sekali. Bagaimana denganmu? Aku dengar perusahaanmu sukses besar. Reza mengangguk. Alhamdulillah, semuanya berjalan baik. Tapi itu tidak penting sekarang. Bagaimana kabarmu? Apa yang kau lakukan di sini sendirian? Ruth terdiam sejenak. Pertanyaan Reza membuatnya sedikit tersentuh. Tidak ada yang menanyakan kabarnya seperti itu sejak lama. Sejak masalah dengan Andri, Ruth selalu merasa sendirian, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tetapi Reza, dengan senyuman hangatnya, membuat Ruth merasa nyaman. Aku sedang mencari waktu untuk diriku sendiri, jawab Ruth jujur. Banyak hal yang terjadi di hidupku belakangan ini. Reza menatapnya dengan penuh perhatian. Apa yang terjadi? Kau bisa ceritakan kalau kau mau. Ruth merasa ragu, tetapi ada sesuatu tentang Reza yang membuatnya ingin berbagi. Mungkin karena mereka pernah dekat, atau mungkin karena Reza selalu menjadi pendengar yang baik. Akhirnya, Ruth menceritakan sedikit tentang masalah pernikahannya, tentang bagaimana Andri berubah, dan tentang pengkhianatan yang ia temukan. Reza mendengarkan dengan seksama, tidak memotong cerita Ruth sama sekali. Setelah Ruth selesai bercerita, Reza menghela napas panjang. Aku tidak bisa membayangkan betapa sulitnya bagimu, Ruth. Tapi aku bangga kau tetap kuat. Kau layak mendapatkan lebih dari ini. Ruth tersenyum lemah. Terima kasih, Reza. Aku hanya berusaha untuk tetap bertahan. Tidak hanya bertahan, kata Reza dengan tegas. Kau layak untuk bahagia. Bukan hanya bertahan dalam hubungan yang menyakitkan. Kau harus memikirkan dirimu sendiri juga. Kata-kata Reza menyentuh hati Ruth. Ia merasa dihargai, sesuatu yang sudah lama hilang dalam pernikahannya. Dalam percakapan itu, Ruth menyadari satu hal. Ia masih punya kesempatan untuk meraih kebahagiaan, tidak peduli seberapa berat perjalanan yang harus ia lalui. Ruth, kata Reza pelan, jika kau butuh teman, aku selalu ada di sini. Jangan ragu untuk menghubungiku. Ruth menatap Reza. Matanya berkilat dengan rasa syukur. Mungkin, inilah awal dari kebangkitan dirinya. Ruth tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Dengan atau tanpa Andri, Ruth akan menemukan jalan untuk meraih kembali hidupnya, untuk mencintai dirinya sendiri, dan mungkin untuk menemukan cinta yang sejati. Pengkhianatan di balik kesunyian. Ruth mulai menjalani hari-harinya dengan semangat yang baru. Pertemuannya dengan Reza membangkitkan keberanian yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Bukan hanya gaun-gaun baru atau penampilannya yang berubah, tetapi juga cara Ruth memandang hidupnya. Setiap pagi, ia memulai dengan pikiran positif, berusaha menjadi lebih baik, bukan untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Namun, perubahan pada Ruth ternyata semakin membuat Andri resah. Bukannya bangga melihat istrinya mulai kembali menemukan dirinya, Andri justru merasa semakin jauh. Ruth yang dulu pasrah dan menunduk kini menjadi wanita yang percaya diri dan tegar. Ada ketakutan terselubung dalam hati Andri bahwa ia tak lagi memiliki kendali atas istrinya seperti dulu. Suatu malam, Ruth sedang berada di kamar,
menghabiskan waktu dengan membaca buku yang lama tak ia sentuh. Andri belum pulang dari kantor, dan seperti biasa, Ruth berusaha tidak terlalu memikirkan di mana suaminya berada. Meskipun hatinya ingin tahu, Ruth tahu bahwa bertanya hanya akan menambah sakit di hatinya. Sudah cukup baginya menahan semua ini tanpa harus membiarkan dirinya tenggelam dalam kecurigaan. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 10 malam, Andri akhirnya pulang. Ruth mendengar suara langkahnya dari pintu depan. Andri berjalan perlahan menuju kamar, dan ketika ia masuk, bau parfum yang asing segera menyengat hidung Ruth. Ruth merasa ada sesuatu yang salah, tetapi ia memilih untuk diam. Mata Andri menghindari pandangannya, dan itu cukup membuat Ruth tahu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. "Andri," kata Ruth perlahan, mencoba membuka percakapan, "kau pulang terlambat lagi." Andri hanya mengangguk, tidak memberikan penjelasan. Ruth merasa ada dinding yang semakin tebal di antara mereka, dan dinding itu terus bertambah tinggi seiring berjalannya waktu. "Andri," lanjut Ruth dengan suara yang lebih tegas, "ada yang ingin kau bicarakan padaku." Andri menatap Ruth sejenak, lalu dengan nada acuh, ia menjawab, "Tidak ada yang perlu dibicarakan." Ruth menunduk, menahan kekecewaannya. Dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang berubah pada Andri. Perasaannya yang peka sebagai seorang istri tak bisa membohonginya. Namun, ia juga tahu bahwa memaksa Andri untuk bicara tidak akan menghasilkan apa-apa. Keesokan harinya, Ruth memutuskan untuk menjemput anak-anaknya di sekolah, sesuatu yang biasanya Andri lakukan. Dalam perjalanan, tanpa sengaja Ruth melihat sesuatu yang membuat hatinya serasa hancur berantakan. Di sebuah restoran kecil yang biasa mereka datangi dulu, Ruth melihat Andri duduk bersama seorang wanita lain. Wanita itu cantik, dengan penampilan sempurna, rambut panjang tergerai, gaun anggun, dan riasan yang membuatnya tampak bersinar. Mereka berdua tertawa bersama. Wajah Andri tampak lebih hidup dan bahagia di hadapan wanita itu daripada saat ia bersama Ruth. Ruth merasa lututnya lemas. Hatinya seperti dicabik-cabik. Seluruh dunia di sekitarnya tiba-tiba terasa sunyi. Wanita itu jelas bukan sekadar teman kerja atau kolega biasa. Ruth bisa melihatnya dari cara Andri menatap wanita itu, dari sentuhan lembut di tangannya yang bahkan tak pernah lagi diberikan pada Ruth. Hatinya bergejolak antara amarah, sakit, dan rasa tidak percaya. Ruth tidak pernah menyangka Andri akan sejauh itu, meskipun ia selalu curiga. Kenyataan ini lebih menyakitkan daripada dugaan yang selama ini ia coba lawan. Dadanya sesak, air mata menggenang di pelupuk matanya, tetapi Ruth tidak ingin menangis di tempat umum. Ruth segera pergi dari sana, tanpa menunggu Andri menyadari kehadirannya. Ia ingin lari sejauh mungkin dari kenyataan yang baru saja ia lihat. Namun, setiap langkah terasa berat, dan semakin jauh ia melangkah, semakin ia sadar bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Pengkhianatan itu terlalu dalam untuk bisa dimaafkan, dan Ruth tahu bahwa ia tidak akan bisa melihat Andri dengan cara yang sama lagi. Malamnya, setelah anak-anak tidur, Ruth menunggu Andri di ruang tamu. Tangannya gemetar, tetapi hatinya sudah mantap. Ini adalah saat di mana semuanya harus dibicarakan, tak peduli seberapa sakitnya. Andri pulang seperti biasa, terlambat. Kali ini, Ruth tidak lagi menahan diri. "Andri," suaranya tegas saat suaminya baru saja membuka pintu. "Kita harus bicara." Andri menoleh, terkejut mendapati Ruth menunggunya dengan wajah yang serius. Ia berusaha tetap tenang, tetapi Ruth bisa melihat kepanikan di matanya. "Kenapa kau melakukan ini padaku?" tanya Ruth, suaranya lirih namun penuh perasaan. "Aku tahu tentang wanita itu." Andri terpaku di tempatnya, seolah kata-kata Ruth adalah tamparan keras yang tidak pernah ia duga.
Ruth menatapnya dengan mata yang penuh air mata. Tetapi kali ini bukan air mata kelemahan. Ruth berdiri dengan kokoh, meskipun hatinya hancur berkeping-keping. "Aku melihatmu bersama wanita itu," lanjut Ruth. "Aku melihat kalian tertawa, berbagi sesuatu yang bahkan kau tak pernah lagi berikan padaku. Aku hanya ingin tahu kenapa? Kenapa kau mengkhianatiku?" Andri tertunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Suasana di antara mereka terasa tegang, penuh kesunyian yang mematikan. Ruth merasakan hatinya semakin tenggelam dalam kekecewaan. Semua cinta, pengorbanan, dan kepercayaan yang ia berikan selama ini terasa sia-sia. "Aku tidak tahu, Ruth," jawab Andri akhirnya. Suaranya bergetar. Aku hanya merasa berbeda. Aku merasa kehilangan sesuatu yang dulu ada di antara kita." Ruth tertawa pahit, menahan rasa sakit yang menjalar di dadanya. "Yang hilang bukan dari aku, Andri. Kau yang memilih untuk tidak lagi melihatku. Aku selalu ada, selalu di sini. Tapi kau memilih untuk pergi tanpa berpamitan." Ruth berbalik, meninggalkan Andri yang masih terpaku di tempatnya. Ia tahu, tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Luka yang ditorehkan Andri terlalu dalam, dan Ruth tidak ingin lagi menjadi korban dari kebohongan suaminya. Di malam itu, Ruth memutuskan bahwa dirinya pantas mendapatkan lebih. Ia akan bangkit, bukan sebagai istri yang dikhianati, tetapi sebagai wanita yang menemukan kembali kekuatannya. Meskipun sakit, Ruth yakin bahwa masa depannya masih cerah, asalkan ia berani melangkah maju, meninggalkan pengkhianatan di belakangnya. Ruth tahu, perjalanannya belum berakhir. Tapi ini adalah awal dari hidup barunya, hidup yang ia kendalikan sendiri. Kebangkitan dari keterpurukan. Ruth tidak lagi menangis. Setelah malam yang panjang penuh dengan kekecewaan dan rasa sakit yang mendalam, Ruth memutuskan untuk tidak lagi membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan. Saat matahari pagi perlahan menyinari kamarnya, Ruth berdiri di depan cermin dan melihat pantulan dirinya yang berbeda. Dia bukan lagi istri yang hancur karena pengkhianatan suaminya, tetapi wanita yang siap membangun kembali hidupnya dari reruntuhan masa lalu. Ruth mengerti bahwa keputusannya malam itu adalah langkah besar. Ia tak ingin selamanya menjadi korban dari kebohongan dan pengkhianatan. Dia berhak untuk bahagia, dan kali ini, kebahagiaan itu tak akan bergantung pada orang lain, termasuk Andri. Ruth memutuskan untuk bangkit, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anak-anaknya yang pantas memiliki ibu yang kuat dan tangguh. Ruth memulai harinya dengan mengambil langkah-langkah kecil, tetapi penuh makna. Dia mengunjungi sebuah salon kecantikan yang pernah ia kunjungi bertahun-tahun lalu, sebelum hidupnya berputar di sekitar rumah tangga dan kewajiban-kewajiban yang mencekik. Para staf salon menyambutnya dengan ramah, namun beberapa dari mereka tampak kaget melihat perubahan penampilan Ruth yang dulu dikenal sebagai wanita modis kini kembali membawa aura percaya diri. "Lama tidak kesini, Bu Ruth. Apa kabar?" tanya salah seorang pegawai salon. Ruth tersenyum lembut. "Baik, saya ingin melakukan perubahan." Perubahan itu tidak hanya terjadi pada fisik Ruth, tetapi juga pada pikirannya. Ruth merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya saat rambutnya dipotong lebih pendek dan riasan wajahnya mulai diterapkan. Setiap sentuhan di wajahnya seolah membangkitkan bagian dari dirinya yang telah lama terkubur. Ruth yang berani, cantik, dan mandiri. Saat proses di salon selesai, Ruth menatap bayangan dirinya di cermin. Wanita yang ia lihat bukan lagi istri yang lelah, melainkan seseorang yang penuh dengan harapan baru. Perasaan percaya diri yang sudah lama hilang kini kembali mengisi hatinya. Ruth merasa bahwa ini adalah langkah pertama dari transformasinya menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, perubahan fisik hanyalah permulaan.
Ruth tahu bahwa untuk benar-benar bangkit, ia perlu mengubah cara pandangnya terhadap hidup dan masa depannya. Ruth mengunjungi sebuah pusat pelatihan bisnis yang terletak di pusat kota. Ia sudah lama ingin memulai bisnis sendiri, namun selalu menahan diri karena merasa terjebak dalam perannya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Kini, Ruth merasa inilah saat yang tepat untuk mewujudkan impiannya. Di pusat pelatihan, Ruth bertemu dengan beberapa wanita yang sama-sama sedang belajar untuk memulai usaha mereka sendiri. Ada yang sudah berpengalaman, ada yang baru seperti Ruth. Ruth menyadari bahwa ia tidak sendiri dalam perjalanannya menuju kemandirian. Banyak wanita lain yang berjuang untuk bangkit dan menemukan kembali jati diri mereka setelah mengalami masa-masa sulit. Namaku Lina, sapa seorang wanita yang duduk di sebelah Ruth saat sesi pelatihan dimulai. Aku juga baru memulai bisnis ini. Kalau kamu... Ruth tersenyum, senang bisa berbicara dengan seseorang yang mungkin memiliki pengalaman serupa. Aku baru memulai. Rasanya seperti babak baru dalam hidupku. Mereka pun berbicara panjang lebar tentang rencana mereka. Ruth merasa lebih termotivasi setelah mendengar cerita Lina yang juga pernah melalui masa sulit dalam pernikahannya. Pelatihan itu memberikan Ruth pengetahuan dan keterampilan untuk memulai usahanya sendiri. Tetapi yang lebih penting, pelatihan itu memberinya rasa percaya diri bahwa ia mampu melakukannya. Ruth mulai bekerja keras merencanakan bisnis barunya. Dia memutuskan untuk membuka toko fashion online yang menawarkan pakaian bagi wanita modern, wanita yang ingin tampil percaya diri dan independen. Ide ini muncul karena pengalamannya sendiri yang pernah merasa terjebak dalam rutinitas, kehilangan jati diri sebagai wanita. Ruth ingin memberikan inspirasi kepada wanita lain untuk merawat diri dan merasa cantik, apapun peran yang mereka jalani dalam hidup. Setiap malam setelah anak-anak tidur, Ruth duduk di meja kerjanya, merancang koleksi pakaian pertamanya, menghubungi supplier, dan menyusun strategi pemasaran. Ruth bekerja tanpa lelah, dan kali ini, ia bekerja bukan untuk suaminya, bukan untuk menyenangkan orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Andri semakin merasa ada jarak yang tak bisa ia jangkau lagi antara dirinya dan Ruth. Ruth tidak lagi menghabiskan waktunya menunggu Andri pulang, tidak lagi menanyakan keberadaannya, dan tidak lagi memedulikan segala hal yang dilakukan suaminya. Ruth telah menjadi wanita yang lebih kuat, dan hal itu membuat Andri merasa terancam. Suatu malam, ketika Andri pulang, ia mendapati Ruth sedang bekerja di ruang tamu dengan komputer menyala dan berkas-berkas di atas meja. Mata Ruth tampak fokus pada layar, tidak memedulikan kedatangannya. "Ruth," panggil Andri, mencoba menarik perhatian istrinya. Ruth menoleh sejenak, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. "Ada apa, Andri?" Andri tertegun. Sikap Ruth yang cuek ini sangat berbeda dengan wanita yang dulu selalu menunggu kepulangannya dengan penuh perhatian. Ada sesuatu yang berubah drastis pada istrinya, dan Andri mulai merasa bahwa kendali yang selama ini ia miliki atas Ruth telah hilang. "Kau sibuk sekali belakangan ini," kata Andri, mencoba memancing percakapan. "Apa yang sedang kau kerjakan?" Ruth tersenyum tipis, tanpa sedikit pun tersirat kepedulian pada nada suara Andri yang penuh rasa ingin tahu. "Aku sedang memulai bisnis baru. Sekarang aku punya mimpi sendiri yang ingin aku capai." Andri terdiam. Ia merasa terpojok, seolah ada dinding tebal yang kini memisahkannya dari Ruth. Untuk pertama kalinya, Andri merasa bahwa dirinya bukan lagi pusat dunia Ruth. Sementara Ruth terus fokus pada pertumbuhan dan mimpinya, Andri kini berdiri dalam bayang-bayang, menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang tak akan bisa ia perbaiki lagi. Ruth sudah berubah. Dia bukan lagi wanita yang akan menunggu Andri datang dan pergi sesukanya. Dia telah menjadi lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih berharga dari sebelumnya.
Pertemuan yang mengubah segalanya. Sementara Ruth terus fokus membangun bisnisnya, langkah-langkah menuju kebebasannya menjadi semakin nyata. Toko fashion online yang ia bangun perlahan mulai mendapatkan perhatian. Pesanan mulai mengalir, dan Ruth merasa bangga karena usahanya sendiri membuahkan hasil. Tetapi di tengah perjalanan ini, datanglah sebuah kesempatan yang tak pernah diduga, pertemuan yang akan mengubah arah hidupnya. Suatu hari, Ruth menerima undangan untuk menghadiri sebuah konferensi bisnis wanita. Konferensi ini diadakan di sebuah hotel mewah di pusat kota dan dihadiri oleh para pebisnis wanita sukses dari berbagai bidang. Ruth awalnya ragu untuk pergi. Ia merasa belum cukup berhasil untuk bersanding dengan mereka. Tetapi Lina, teman yang ditemuinya di pelatihan, meyakinkannya untuk menghadiri acara tersebut. "Kamu harus datang, Ruth. Ini kesempatan emas untuk bertemu orang-orang hebat dan belajar banyak hal. Siapa tahu, kamu bisa mendapat mitra bisnis yang berpengaruh," kata Lina dengan penuh semangat. Ruth akhirnya memutuskan untuk pergi. Dengan mengenakan pakaian terbaik dari koleksi rancangannya sendiri, ia merasa percaya diri. Gaun elegan berwarna biru tua yang dikenakannya membuat Ruth tampak anggun dan profesional. Rambutnya yang dulu selalu diikat sederhana kini tergerai indah, memperlihatkan transformasi lengkap yang ia alami. Saat tiba di lokasi konferensi, Ruth disambut dengan suasana yang penuh energi. Para wanita berbicara tentang inovasi, jaringan bisnis, dan pencapaian mereka. Ruth merasa terinspirasi, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Namun, pertemuan terpenting pada hari itu terjadi saat Ruth sedang menikmati coffee break di sebuah sudut ruangan. Seorang pria berdiri tidak jauh darinya, memandanginya dengan penuh minat. Pria itu adalah sosok yang memancarkan karisma dan wibawa, tampak dewasa, berwibawa, dengan setelan jas yang sempurna. Saat mata mereka bertemu, pria itu tersenyum ramah dan berjalan mendekatinya. "Selamat siang, apakah Anda seorang pebisnis?" tanya pria itu dengan nada yang sopan. Ruth tersenyum dan sedikit terkejut. "Ya, saya baru memulai bisnis fashion online. Nama saya Ruth. Senang bertemu dengan Anda, Ruth. Saya Daniel. Saya kebetulan seorang investor dan CEO dari sebuah perusahaan retail internasional," jawab pria itu sambil menjulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Ruth terdiam sejenak, kaget dengan pengakuan pria di hadapannya. Seorang CEO? Dia tidak menyangka bahwa ia akan bertemu seseorang yang begitu berpengaruh. Mereka pun berbincang lebih lanjut, dan Ruth merasa bahwa Daniel adalah seseorang yang cerdas dan bijak. Pembicaraan mereka mengalir lancar, mulai dari bisnis hingga kehidupan pribadi. "Saya suka bagaimana Anda membangun bisnis dari bawah. Itu menunjukkan tekad yang kuat," kata Daniel. "Saya selalu menghargai orang-orang yang memiliki visi dan berani mewujudkannya." Ruth tersenyum. "Terima kasih. Saya memang baru di dunia bisnis, tapi saya merasa ini adalah jalur yang benar untuk saya." Ketika percakapan mereka berlanjut, Ruth merasa nyaman berbicara dengan Daniel. Ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Dia tidak hanya berbicara tentang dirinya sendiri atau kesuksesannya, tetapi juga mendengarkan dengan seksama cerita dan impian Ruth. Daniel menawarkan nasihat bisnis yang berharga, tanpa kesan menggurui. "Apa yang ingin Anda capai dengan bisnis Anda?" tanya Daniel sambil menatap Ruth dengan penuh perhatian. Ruth berhenti sejenak sebelum menjawab. "Saya ingin memberdayakan wanita. Saya ingin mereka merasa cantik dan percaya diri, apapun peran yang mereka miliki dalam hidup." Daniel tersenyum puas. "Itu adalah tujuan yang mulia. Jika Anda pernah membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi saya.
Saya akan senang membantu Anda mewujudkan visi itu. Pertemuan itu meninggalkan kesan yang mendalam di hati Ruth. Untuk pertama kalinya, dia bertemu seseorang yang benar-benar menghargai dirinya, bukan sebagai seorang istri atau ibu, tetapi sebagai seorang wanita yang mandiri dan penuh potensi. Pertemuan dengan Daniel menjadi titik balik yang penting dalam hidupnya, bukan hanya dari sisi bisnis, tetapi juga secara pribadi. Beberapa minggu kemudian, Ruth menerima tawaran dari Daniel untuk bekerja sama dalam memperluas bisnisnya ke pasar yang lebih luas. Ruth pun menerima tawaran itu dengan penuh semangat, tetapi bukan hanya karena kesempatan bisnis, melainkan karena dia mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam. Kehadiran Daniel dalam hidupnya memberikan warna baru, sebuah harapan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di sisi lain, Andri semakin tenggelam dalam kebingungannya sendiri. Ruth yang dulu bergantung padanya kini telah menjadi wanita yang tak lagi memerlukan persetujuan atau kasih sayangnya. Hubungan mereka semakin renggang, dan Andri mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Namun, dia terlalu terlambat untuk menyadari bahwa Ruth telah jauh melangkah, jauh dari dirinya. Daniel bukan hanya seorang pengusaha sukses, tetapi juga seorang pria yang menghargai Ruth apa adanya. Ruth tidak pernah merasa segan atau rendah diri di hadapan Daniel. Sebaliknya, dia merasa setara dan diperlakukan dengan hormat, sesuatu yang sudah lama hilang dalam hidupnya bersama Andri. Kehadiran Daniel menjadi sinyal bahwa Ruth tidak lagi terkekang oleh masa lalu. Dia berhak mendapatkan kebahagiaan dan cinta yang sejati, bukan cinta yang didasari oleh pengkhianatan dan kebosanan. Daniel melihat Ruth sebagai sosok yang berharga, dan itu membuat Ruth semakin yakin bahwa ia mampu mencapai lebih banyak lagi. Ruth tidak hanya bangkit dari keterpurukan, tetapi kini dia melangkah dengan keyakinan yang lebih besar menuju masa depan yang lebih cerah. Dan mungkin, cinta yang lebih baik menunggunya di sana. Keputusan terbesar dalam hidup Ruth. Ruth semakin sibuk dengan bisnisnya, dan hubungan profesional dengan Daniel semakin dekat. Ruth menyadari bahwa kehidupannya berubah dalam banyak aspek, dari seorang istri yang tersisihkan, menjadi seorang pebisnis wanita yang kuat dan mandiri. Setiap langkah yang diambilnya semakin menjauhkan dirinya dari Andri, dan meskipun hatinya pernah terluka, Ruth menemukan kekuatan dalam perjalanannya sendiri. Namun, tidak semuanya mudah. Dalam kesibukannya, Ruth menyadari bahwa meskipun bisnisnya berkembang pesat, ada sebuah ruang kosong di hatinya yang Andri pernah isi, ruang yang dulu penuh dengan cinta dan harapan. Suatu malam, setelah semua pekerjaan selesai dan anak-anak tidur, Ruth merenung di depan jendela kamarnya. Dia berpikir tentang semua yang telah dilaluinya, pengkhianatan Andri, rasa sakit yang pernah ia rasakan, dan bagaimana ia membangun dirinya kembali dari titik terendah hidupnya. Saat pikirannya berkelana, ponselnya berdering. Nama Daniel muncul di layar, dan Ruth tersenyum. Sejak mereka bertemu, Daniel selalu ada di sisinya sebagai mitra bisnis yang setia, tetapi lebih dari itu, sebagai seseorang yang mendukungnya tanpa syarat. Ruth mengangkat telepon. "Halo, Daniel," sapanya lembut. "Ruth, saya hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Aku tahu proyek baru ini banyak menyita waktumu," kata Daniel dengan nada peduli. Ruth merasakan hangatnya perhatian Daniel. Dia tidak pernah merasa begitu dihargai sebelumnya. "Aku baik-baik saja, Daniel. Terima kasih sudah selalu mendukungku." Mereka berbicara tentang bisnis dan sedikit tentang kehidupan pribadi. Percakapan yang biasa, tetapi kali ini ada sesuatu yang lebih. Ruth mulai menyadari bahwa hubungannya dengan Daniel bukan lagi sekadar hubungan bisnis. Ada kedekatan emosional yang tumbuh di antara mereka, sebuah koneksi yang tidak pernah ia rasakan dengan Andri selama bertahun-tahun terakhir. Namun, meskipun Ruth merasa nyaman dengan Daniel,
Hatinya masih dihadapkan pada kenyataan bahwa dia masih istri Andri. Hubungan mereka yang renggang semakin jelas, tapi belum ada keputusan pasti tentang akhir dari pernikahannya. Ruth selalu berpikir tentang masa depan, tentang bagaimana ia bisa melanjutkan hidupnya tanpa Andri, tapi setiap kali ia mencoba untuk berbicara dengannya, Andri selalu menghindar. Hingga suatu malam, Andri akhirnya berbicara. Setelah berminggu-minggu diam dan menghindari masalah, Andri duduk di hadapan Ruth di ruang tamu. Wajahnya tampak lelah, dan ada beban yang tergambar di matanya. "Ruth," Andri mulai berbicara dengan nada penuh penyesalan. "Aku tahu aku sudah banyak melakukan kesalahan. Aku tahu aku menyakiti perasaanmu, dan sekarang aku menyesal." Ruth terdiam, memandang suaminya yang selama ini ia cintai, tetapi sekarang hanya tampak seperti bayangan dari pria yang dulu ia kenal. Ada bagian dari hatinya yang ingin memaafkan, tetapi bagian lain tahu bahwa hubungan mereka sudah terlalu rusak untuk diperbaiki. Andri melanjutkan, "Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tahu aku selingkuh, dan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku tidak ingin kehilanganmu, Ruth." Mendengar kata-kata itu, Ruth merasakan guncangan di hatinya. Pernahkah dia membayangkan bahwa Andri akan kembali dan meminta maaf seperti ini? Mungkin. Tetapi sekarang, setelah semua yang terjadi, Ruth tidak lagi menjadi wanita yang sama seperti dulu. Dia tidak bisa hanya kembali ke masa lalu seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pengkhianatan Andri terlalu dalam, dan perubahan dalam dirinya terlalu besar. "Andri, aku menghargai apa yang kau katakan," kata Ruth dengan tenang. "Tapi aku bukan lagi wanita yang sama yang kau tinggalkan ketika kau memilih untuk selingkuh. Aku sudah berubah. Dan hubungan kita tidak lagi seperti dulu." Andri mencoba membela dirinya. "Tapi aku sudah menyesal. Aku akan berusaha memperbaikinya, Ruth." Namun, Ruth tahu bahwa ini bukan hanya tentang permintaan maaf. Ini tentang kepercayaan yang hilang, tentang luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Ruth tidak bisa kembali ke masa lalu, dan dia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Andri telah mengkhianatinya. Dan lebih dari itu, Ruth menyadari bahwa dia sekarang adalah wanita yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih tahu apa yang dia inginkan dari hidup. "Andri, aku menghargai penyesalanmu. Tapi, kamu harus mengerti, aku sudah melalui terlalu banyak hal. Aku bangkit bukan karena berharap kamu akan kembali, tetapi karena aku tahu aku bisa melanjutkan hidup tanpamu." Air mata mulai mengalir di pipi Andri. Dia tidak menyangka bahwa Ruth, yang dulu begitu lemah lembut dan selalu menunggu kepulangannya, kini bisa begitu tegas dan kuat. Apa kamu benar-benar ingin meninggalkan semuanya?" Ruth menatap Andri dengan mata yang penuh ketegasan. "Aku tidak meninggalkan apapun, Andri. Ini adalah hidupku, dan aku memilih untuk menjalani hidup yang lebih baik, hidup yang aku bangun sendiri." Ruth tahu bahwa ini adalah keputusan terbesar dalam hidupnya. Dia memilih dirinya sendiri. Dia memilih untuk tidak lagi terikat pada masa lalu yang menyakitkan. Dengan napas dalam-dalam, Ruth berdiri dari kursinya dan berjalan ke arah pintu, meninggalkan Andri yang masih duduk, terdiam dalam rasa penyesalannya. Keesokan harinya, Ruth mengambil langkah terakhir. Dia mengajukan gugatan cerai, sebuah keputusan yang tidak mudah tetapi penuh keyakinan. Ruth tahu, hidupnya tidak akan lagi terikat pada Andri, pada rasa sakit atau pengkhianatan. Ruth sekarang adalah wanita mandiri, dan dia siap melangkah ke masa depan yang lebih cerah, dengan atau tanpa cinta dari orang lain. Beberapa hari kemudian, setelah berita perceraiannya tersebar, Daniel menghubunginya lagi. "Ruth, aku mendengar tentang keputusanmu. Aku ingin kau tahu,
Aku selalu ada di sini untukmu, baik sebagai mitra bisnis maupun sebagai teman. Ruth tersenyum, merasa lega. Terima kasih, Daniel. Dukunganmu sangat berarti bagiku. Dan dengan itu, Ruth merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Keputusan untuk meninggalkan Andri bukan hanya soal mengakhiri hubungan yang rusak, tetapi juga soal menemukan dirinya yang sejati, seorang wanita yang kuat, mandiri, dan tahu bahwa kebahagiaannya ada di tangannya sendiri. Bangkitnya seorang perempuan. Ruth kini menjalani hidup yang sepenuhnya baru. Setelah resmi bercerai dari Andri, dia merasa seperti terlahir kembali. Beban masa lalu telah dilepaskan, dan Ruth berdiri tegak sebagai seorang wanita yang mandiri. Bisnisnya terus berkembang, dan ia semakin sibuk menghadiri berbagai acara serta pertemuan bisnis. Namun, di tengah segala kesibukan itu, Ruth mulai menyadari bahwa kebahagiaannya tidak lagi hanya terkait dengan kesuksesan materi atau pengakuan dari orang lain. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang datang dari dalam dirinya. Ruth menghabiskan lebih banyak waktu merawat dirinya, baik secara fisik maupun emosional. Dia mulai berdandan kembali, mengenakan pakaian yang membuatnya merasa cantik dan percaya diri. Setiap kali Ruth melihat bayangan dirinya di cermin, dia merasa bangga. Bukan hanya karena penampilannya yang mempesona, tetapi karena dia tahu bahwa di balik wajah yang penuh percaya diri itu, ada seorang wanita yang telah berjuang melalui badai hidup dan keluar sebagai pemenang. Namun, tak lama setelah perceraiannya, kabar tentang Andri dan selingkuhannya, Maya, tersebar. Ruth tidak terkejut saat mendengar bahwa hubungan mereka berjalan dengan cepat, tetapi ada sesuatu yang aneh dalam hati Ruth. Meski dia sudah melepaskan Andri, mendengar bahwa mantan suaminya hidup bahagia dengan wanita yang telah mengkhianatinya, masih menyisakan sedikit rasa getir di hatinya. Ruth menepis perasaan itu dengan tegas. Aku sudah memilih jalanku. Kebahagiaanku tidak lagi bergantung pada mereka, katanya kepada dirinya sendiri. Di tengah perubahan besar dalam hidupnya, Daniel tetap hadir sebagai sosok pendukung. Mereka sering bertemu untuk membahas kemajuan bisnis Ruth, dan Ruth selalu merasa nyaman di dekatnya. Daniel adalah pria yang matang, penuh wibawa, dan yang terpenting, dia menghormati Ruth sebagai pribadi yang mandiri. Ruth mulai merasa ada perasaan yang tumbuh di antara mereka, namun dia tidak terburu-buru. Kali ini, Ruth ingin memastikan bahwa jika ada cinta yang tumbuh, itu adalah cinta yang sehat dan setara. Suatu malam, Daniel mengundangnya untuk makan malam di sebuah restoran mewah. Ruth menerima undangan itu dengan antusias, tetapi juga dengan sedikit gugup. Meskipun mereka sudah sering bertemu dalam konteks bisnis, ini adalah pertama kalinya mereka bertemu di luar urusan pekerjaan. Ketika Ruth tiba di restoran, Daniel sudah menunggunya dengan senyum hangat. Kamu terlihat cantik malam ini, Ruth, katanya dengan nada penuh kagum. Ruth tersenyum, merasa dihargai. Terima kasih, Daniel. Kamu juga. Selama makan malam, mereka berbicara tentang banyak hal, dari bisnis hingga kehidupan pribadi. Ruth menceritakan perjalanannya sejak perceraiannya dengan Andri, dan Daniel mendengarkan dengan penuh perhatian. Di tengah percakapan, Daniel menatap Ruth dengan pandangan yang berbeda, lebih dalam, lebih intens. Ruth, aku ingin kamu tahu sesuatu, kata Daniel dengan suara lembut. Aku sudah lama memperhatikanmu, dan aku melihat betapa kuat dan luar biasanya kamu. Kamu adalah seorang wanita yang pantas mendapatkan kebahagiaan sejati. Ruth terdiam sejenak. Hatinya berdebar mendengar kata-kata itu. Dia merasa dihargai dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Daniel melanjutkan, aku tidak ingin terburu-buru, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku peduli padamu, lebih dari sekadar mitra bisnis. Aku ingin ada di sisimu,
mendukungmu, dan membangun sesuatu yang lebih dari sekadar bisnis. Ruth merasa tersentuh oleh kejujuran Daniel. Ada kehangatan yang menjalar di hatinya, tetapi kali ini dia tidak merasa tertekan. Hubungan ini tidak didasarkan pada pengkhianatan atau kebohongan seperti yang pernah ia alami. Ruth tahu, jika dia memilih untuk melangkah lebih jauh dengan Daniel, itu akan menjadi pilihan yang dibuat dengan sadar, bukan karena kebutuhan atau keterpaksaan. Setelah makan malam selesai, Daniel mengantarnya pulang. Di depan pintu rumahnya, Ruth merasakan kebahagiaan yang berbeda. Bukan kebahagiaan yang datang dari hubungan baru, melainkan kebahagiaan karena dia akhirnya menemukan dirinya sendiri. Ruth menatap Daniel dan berkata, "Terima kasih, Daniel. Aku menghargai semuanya. Tapi untuk saat ini, aku ingin fokus pada diriku sendiri. Aku ingin memastikan bahwa aku benar-benar siap sebelum melangkah ke hubungan yang baru." Daniel tersenyum penuh pengertian. "Aku mengerti, Ruth. Dan aku akan selalu ada di sini untukmu, apapun yang kamu putuskan." Setelah malam itu, Ruth semakin yakin bahwa kebahagiaannya tidak bergantung pada siapapun. Dia merasa bebas, merdeka, dan mandiri. Ruth terus mengembangkan bisnisnya, dan setiap hari ia bangun dengan semangat yang baru. Tidak ada lagi rasa sakit yang menghantuinya. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang membelenggunya. Ruth telah menjadi wanita yang sepenuhnya baru, lebih cantik, lebih kuat, dan lebih berdaya. Namun, takdir rupanya memiliki rencana lain untuk Ruth. Suatu hari, dia menerima telepon dari perusahaan besar yang tertarik untuk berkolaborasi dengan bisnisnya. Perusahaan itu dipimpin oleh seorang CEO terkenal yang memiliki pengaruh besar di industri fashion. Ketika Ruth menghadiri pertemuan dengan CEO tersebut, dia terkejut melihat sosok pria tampan dan penuh karisma yang memimpin perusahaan itu. CEO itu memperkenalkan dirinya. "Halo, saya Adrian. Senang akhirnya bisa bertemu langsung dengan Anda, Ruth. Saya sudah lama mengikuti perkembangan bisnis Anda, dan saya sangat terkesan." Ruth tersenyum, merasa bahwa dunia telah membukakan pintu baru baginya. Siapa sangka, perjalanannya dari seorang istri yang tersakiti hingga menjadi pebisnis sukses akan membawanya pada kesempatan besar ini. Pertemuan dengan Adrian memberikan Ruth dorongan baru, tetapi lebih dari itu, Ruth tahu bahwa masa depannya kini ada di tangannya sendiri. Kini, dia bukan lagi wanita yang dipandang sebelah mata oleh suaminya. Ruth adalah wanita yang telah menemukan kebebasannya, menemukan dirinya sendiri, dan siap menghadapi dunia dengan penuh keyakinan. Dan siapa tahu, mungkin, cinta sejati yang ia cari selama ini akan datang padanya dengan cara yang tak terduga. Awal baru yang membawa kebahagiaan. Setelah beberapa bulan sibuk mengembangkan bisnisnya, kehidupan Ruth terus melaju dengan kecepatan yang semakin tinggi. Bisnis pakaian yang dirintisnya berkembang pesat, dan dengan bantuan Daniel, perusahaan Ruth mulai meraih reputasi besar di dunia fashion. Ruth merasa sangat bangga dengan pencapaiannya. Namun, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesuksesan materi yang ia rasakan. Ia menemukan kembali kebahagiaan sejati dalam hidupnya. Pertemuan dengan Adrian, CEO terkenal yang tertarik berkolaborasi dengan bisnisnya, membawa Ruth ke tingkat yang lebih tinggi dalam dunia bisnis. Ruth dan Adrian sering bertemu untuk membahas proyek mereka, dan seiring berjalannya waktu, kedekatan di antara mereka mulai tumbuh. Namun, berbeda dengan masa lalunya, Ruth tidak tergesa-gesa terjun ke dalam hubungan yang baru. Dia menjaga keseimbangannya, fokus pada dirinya sendiri dan apa yang ia bangun selama ini. Suatu hari, Adrian mengundang Ruth untuk menghadiri sebuah acara penghargaan bisnis di mana perusahaan Ruth masuk dalam nominasi perusahaan fashion terbaik tahun ini. Ruth mengenakan gaun hitam elegan yang menonjolkan keanggunannya,
Dan saat ia melangkah di karpet merah bersama Adrian, kilauan lampu kamera membanjiri mereka. "Kamu terlihat luar biasa, Ruth," kata Adrian sambil tersenyum penuh kekaguman. Ruth tersenyum lembut, merasa percaya diri dan kuat. "Terima kasih, Adrian. Ini semua berkat kerja keras tim dan dukungan banyak orang, termasuk kamu." Malam itu, perusahaan Ruth memenangkan penghargaan yang bergengsi. Ruth naik ke panggung untuk menerima trofi dan memberikan pidato. Dengan air mata haru yang tak tertahankan, dia berkata, "Ini bukan hanya tentang kemenangan bisnis, tetapi tentang perjalanan saya sebagai wanita yang belajar bangkit dari keterpurukan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya, dan terutama kepada diri saya sendiri, yang tidak pernah menyerah meski dunia seolah runtuh." Tepuk tangan menggema di seluruh ruangan, dan Ruth turun dari panggung dengan perasaan lega dan bahagia. Adrian menyambutnya dengan pelukan hangat, dan dalam momen itu, Ruth merasa bahwa dia telah mencapai sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesuksesan bisnis. Dia telah memenangkan pertarungannya dengan dirinya sendiri. Beberapa minggu setelah acara penghargaan itu, Ruth dan Adrian semakin sering bertemu di luar urusan bisnis. Mereka berbagi banyak cerita tentang kehidupan pribadi, harapan, dan mimpi. Ruth menyadari bahwa Adrian adalah pria yang tidak hanya cerdas dan sukses, tetapi juga memiliki hati yang tulus dan penuh kasih sayang. Perlahan-lahan, Ruth merasa bahwa inilah cinta yang selama ini dia cari, cinta yang penuh penghargaan, dukungan, dan tanpa tekanan. Namun, kehidupan lama Ruth kembali mengetuk pintunya ketika Andri datang dengan wajah penuh penyesalan. Setelah hubungannya dengan Maya hancur berantakan, Andri akhirnya menyadari betapa berharganya Ruth dalam hidupnya. Dia datang memohon, berharap Ruth akan mempertimbangkan untuk memberinya kesempatan kedua. Ruth menatap Andri dengan perasaan campur aduk. Ada rasa iba melihat mantan suaminya yang dulu pernah ia cintai terpuruk seperti ini. Namun, di balik semua itu, Ruth juga merasa kuat, karena dia tahu keputusan yang tepat untuk dirinya. "Andri, aku telah memaafkanmu," kata Ruth dengan lembut. "Tapi hidup kita sekarang sudah berbeda. Aku telah menemukan diriku yang sebenarnya, dan aku tidak ingin kembali ke masa lalu." Andri berusaha membujuknya, tetapi Ruth tetap teguh. "Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaanmu, Andri, tapi kebahagiaanku bukan lagi bersamamu." Ruth menutup pintu pada masa lalunya dengan tenang dan tegas. Tidak ada kebencian, hanya ketenangan. Dia tahu bahwa keputusannya adalah yang terbaik bagi dirinya. Beberapa bulan kemudian, Adrian mengundang Ruth untuk menghadiri sebuah acara makan malam istimewa di tepi pantai. Malam itu, suasana begitu indah dengan sinar bulan yang memantul di permukaan laut. Angin sepa-sepa mengiringi obrolan mereka yang penuh tawa dan canda. Setelah makan malam selesai, Adrian menatap Ruth dengan mata yang penuh kelembutan. "Ruth," katanya sambil meraih tangan Ruth dengan lembut, "selama ini aku menyaksikan perjalananmu, melihat bagaimana kamu bangkit dari luka dan menemukan kekuatan dalam dirimu. Aku sangat mengagumimu, dan aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, jika kamu mengizinkan." Ruth merasakan jantungnya berdebar kencang. Ini adalah momen yang begitu berbeda dari apa yang pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada tekanan, tidak ada ketergantungan. Ini adalah cinta yang datang dari penghargaan dan pengertian. Ruth tersenyum, dan dengan penuh keyakinan, dia menjawab, "Aku juga ingin kamu menjadi bagian dari hidupku, Adrian." Beberapa bulan setelah malam itu, Adrian melamar Ruth di sebuah acara yang intim dan romantis. Mereka menikah dalam perayaan kecil yang hanya dihadiri keluarga dan teman terdekat. Dalam pernikahan ini, Ruth merasakan kebahagiaan sejati yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Dia adalah wanita yang mandiri,
sukses, dan lebih cantik dari sebelumnya, baik secara fisik maupun emosional. Setelah menikah dengan Adrian, Ruth melanjutkan bisnisnya dengan lebih semangat. Bersama suaminya yang juga seorang CEO sukses, mereka menjadi pasangan yang saling mendukung dan tumbuh bersama. Ruth tidak hanya menemukan cinta sejati, tetapi juga menemukan dirinya yang utuh dan bahagia. Kehidupan barunya dengan Adrian adalah awal dari babak yang lebih indah dalam hidupnya. Ruth telah mengatasi rasa sakit masa lalunya dan menemukan kebahagiaan sejati dalam dirinya sendiri, diikuti oleh cinta yang tulus dan sejati. Kini, Ruth menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, menikmati setiap momen yang membawa kebahagiaan dan kesuksesan. Dan di akhir perjalanannya, Ruth tahu satu hal pasti, kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari orang lain. Dan cinta yang ia miliki sekarang adalah hasil dari kekuatan dan kepercayaan yang ia bangun untuk dirinya sendiri. Dendam yang manis. Ruth duduk di dalam kantornya yang megah, menatap keluar jendela kaca besar yang menghadap ke kota yang ramai. Di balik senyumnya yang anggun dan wajah tenangnya, tersimpan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Meski dia sudah menjalani hidup barunya dengan sukses dan terlihat bahagia, ada satu hal yang masih tertinggal, dendam pada Andri, mantan suaminya. Andri, pria yang pernah dia cintai dengan segenap hati, kini hidup dalam kehancuran. Usahanya bangkrut, hubungannya dengan Maya telah berakhir, dan dia kehilangan hampir semua yang pernah dia miliki. Namun, Ruth merasa itu belum cukup. Andri belum merasakan penderitaan yang sebenarnya, belum benar-benar merasakan apa yang pernah dia alami saat dikhianati. Di tengah renungannya, teleponnya berdering. Itu dari sekretarisnya yang memberitahu bahwa Andri telah datang ke kantornya untuk meminta pertemuan. Ruth tersenyum tipis, merasa bahwa inilah kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Dia mengizinkan Andri masuk, dan tak lama kemudian, mantan suaminya itu duduk di hadapannya, tampak lebih lusuh dan kalah dari terakhir kali mereka bertemu. "Ruth," suara Andri penuh harap. "Aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan, dan aku sangat menyesal. Aku kehilangan segalanya, dan aku sadar bahwa aku telah menghancurkan diriku sendiri dengan keputusan-keputusan bodohku. Aku ingin memperbaiki hubungan kita. Aku ingin kita bisa kembali seperti dulu." Ruth menatap Andri dengan tatapan dingin, seolah mengukur pria di depannya yang pernah menjadi pusat dunianya. "Kembali seperti dulu." Dia mengulangi kata-kata Andri dengan suara rendah, hampir seperti berbisik. "Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku ingin kembali ke masa lalu yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan?" Andri tertunduk, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Tapi sebelum dia bisa berbicara lagi, Ruth melanjutkan. "Aku ingin kamu tahu satu hal, Andri. Aku bukan lagi wanita yang lemah dan tidak berdaya seperti dulu. Aku telah bangkit. Aku telah menjadi lebih kuat dan lebih sukses tanpa dirimu. Namun, satu hal yang belum selesai, dendamku." Andri terkejut, tidak menyangka mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Ruth. "Dendam? Ruth, aku sudah menyesal. Aku benar-benar minta maaf." Ruth mengangkat tangannya, menghentikan Andri berbicara. "Maafmu tidak ada artinya. Apa yang kau lakukan padaku tidak akan pernah bisa dihapus begitu saja dengan kata-kata penyesalan. Aku ingin kamu merasakan apa yang aku rasakan saat kamu menghancurkan hidupku." Ruth berdiri dari kursinya dan berjalan mendekat. Tatapan matanya tajam menusuk. "Kamu tidak hanya menghancurkan hatiku, Andri, tapi kamu juga meremehkan cintaku, kesetiaanku, dan semua pengorbananku. Kamu memilih wanita lain karena kamu bosan denganku, dengan segala usaha yang sudah kulakukan. Dan sekarang, kamu pikir aku akan menerimamu kembali? Tidak."
Dia menatap Andri yang tampak terpojok dan terdiam. Aku tidak akan balas dendam dengan menyakitimu secara fisik atau menghancurkan bisnis kecilmu yang tersisa. Tidak, itu terlalu mudah. Aku ingin kamu melihatku terus bersinar, semakin sukses, semakin cantik, dan semakin dicintai oleh seseorang yang jauh lebih baik darimu. Ruth tersenyum dingin. Aku ingin kamu melihatku bersama Adrian, pria yang lebih baik dalam segala hal dibanding dirimu, dan merasa menyesal seumur hidupmu. Setiap kali kamu melihatku di televisi, di media sosial, atau mendengar namaku disebut dalam acara penghargaan, aku ingin kamu merasakan perihnya kehilangan, sesuatu yang tak akan pernah bisa kau miliki lagi. Andri duduk membisu, tak mampu berkata apa-apa. Ruth berjalan kembali ke meja kerjanya dan duduk, seolah menunjukkan bahwa pertemuan ini telah usai. Keluar dari kantorku, Andri. Hidupmu tidak lagi ada artinya bagiku, tapi aku akan memastikan bahwa kau akan selalu diingatkan tentang apa yang kau buang. Andri bangkit dengan langkah gontai, dan tanpa sepatah kata pun lagi, dia meninggalkan ruangan. Pintu tertutup di belakangnya, dan Ruth menatapnya dengan perasaan lega. Dendam yang selama ini dia simpan telah tuntas, dan dia tidak lagi merasa terbebani oleh masa lalu. Ketika Adrian masuk beberapa saat kemudian, dia mendekati Ruth dan memeluknya dari belakang, memberikan kehangatan yang selama ini Ruth butuhkan. "Kamu baik-baik saja?" tanya Adrian lembut. Ruth tersenyum, menatap Adrian dengan mata yang penuh cinta dan rasa syukur. "Ya, aku baik-baik saja. Lebih baik dari sebelumnya." Dengan tangan Adrian yang menggenggam tangannya dengan penuh kasih, Ruth tahu bahwa hidupnya telah mencapai titik di mana dia bisa benar-benar merasa bebas dan bahagia. Dendamnya telah terbayar, tetapi lebih dari itu, dia telah menemukan cinta sejati dan kekuatan dalam dirinya sendiri. Andri mungkin telah menjadi bagian dari masa lalunya, tetapi Adrian adalah masa depan yang cerah dan penuh kebahagiaan. Ruth kini bisa benar-benar melanjutkan hidupnya, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantuinya. Dan bagi Andri, rasa penyesalan akan selalu menjadi bayangan kelam yang menghantui sisa hidupnya, setiap kali dia melihat Ruth bersinar di puncak kesuksesannya. Bagaimana cerita di atas dan apa tanggapan kalian, tulis di kolom komentar. Terima kasih.